Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Syarjal Fauzi. Di video kali ini kita bakal nyari smartwatch sejutaan gede terbaik untuk lari. Di sini saya punya Redmi Watch 6 dan juga Amazfit Bip Max. Beda harganya sekitaran 200-300 ribu ya. Sebenarnya lebih murah Redmi Watch 6 karena memang fiturnya juga lebih sedikit nih di Redmi Watch 6. Jadi kalau bicara soal fitur overall jauh lebih unggul Bip Max ya daripada Redmi Watch 6. Nah, tapi gimana nih untuk kebutuhan olahraga lari? Apakah Bip Max lebih mahal, otomatis lebih baik? Atau Redmi Watch 6 kamu bisa hemat beberapa ratus ribu dan bisa kamu simpan untuk kebutuhan lainnya? Oke, langsung aja kita lihat ya hasil benchmarking. Saya udah pakai lari Redmi Watch 6 ini dan juga Bip Max. Seperti apa? Bakal kita bahas tuntas. Sebelum ke TTFF vlog posisi awal, bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe dong ya, karena ternyata 90% penonton channel ini belum subscribe. Ya, menghargai proses untuk benchmarking kayak gini kan lumayan ya effortnya ya. Saya harus lari, kemudian pakai device banyak di tangan gitu. Jadi tolong ya bantu subscribe-nya. Yang udah subscribe bantu like-nya juga ya. Oke. Kondisi langit lagi cerah-cerahnya ya di pagi hari dan kelihatan di sini untuk brightness-nya lebih bagus di Bip Max ya. Karena ini udah 3000 nits sedangkan ini 2000 nits. 2000 apa 2500 ya? Nanti saya koreksi di editing ya. Langsung kita ke titik FF-nya ya. Latihan dan lari luar ruangan 1 2 3. Oke, ternyata Redmi lebih cepat ya daripada Bip Max. Beberapa detik sih, nggak terlalu jauh perbedaannya. Disusul oleh Amazfit Bip Max. Percobaan kedua, biasanya ya Amazfit termasuk yang cakep juga nih soal idle GPS. Oke, 1 2 3. Wah, Redmi lagi nih. Lebih cepat ya untuk lock GPS-nya. By the way, untuk yang belum tahu ya, Bip Max ini single band, begitu juga dengan Redmi Watch 6 ya, masih single band GPS. Jadi ini cukup fair lah ya untuk kualitas GPS atau spesifikasi GPS dari kedua wearable ini. Untuk metrik latihan lebih lengkap di Bip Max daripada Redmi Watch 6. Di Bip Max kamu bakal temukan seperti GCT ya, oscillasi vertikal. Nah, di sini ada nih. Rasio vertikal rata-rata, oscillasi vertikal, GCT mana nih ini? Waktu kontak tanah rata-rata. Sedangkan di sini ya standar aja, gak ada data-data yang tadi saya sebutkan ya. Apakah ada VO2 Max ya? Ada ya keduanya. Seperti di Bip Max kamu bisa dapeti di sini ya, di menu status latihan atau status olahraga. Status olahraga, kemudian VO2 Max-nya, dan ini untuk recovery. Di Redmi juga ada. Dia bikin terpisah juga sama ya. Di status pelatihan, beban latihan, VO2 max, waktu pemulihan, kemampuan lari. Nah, ini keunggulan di Redmi Watch 6 ya. Ada prediksi lari half marathon sampai full marathon. Sedangkan di Bip Max itu hanya bisa dicek di aplikasi Zepp. Jadi dari sininya atau di smartwatch-nya itu nggak bisa. Sekarang kita lihat hasil benchmarknya seperti apa. Di sini untuk Amazfit Bip Max stabil banget ya. File GPX alias core-nya 5,09, di aplikasi Zepp 5,09 juga, dan di Strava juga sama 5,09. Sedangkan Redmi Watch 6 ada sedikit ketidakstabilan. Untuk core-nya 5,08, di aplikasi Mi Fitness 5,09, di Strava kabar baik nih, tidak ada pajak-pajakan juga ya 5,09. Tapi kalau kita ambil file GPX dari Strava, dia jadi ngaco ya. Jadi parah banget, jadi 5,18 km. Kelengkapan data file GPX lebih lengkap Amazfit Bip Max daripada Redmi Watch 6. Bisa dilihat di sini cadence tidak masuk, heart rate juga tidak masuk. Nah, untuk mengakali heart rate ini saya ambil file GPX dari Strava tadi ya. Untuk distance dan juga jarak GNSS yang diukur tidak ada perubahan, kecuali tadi yang udah saya singgung setelah ambil file dari Strava. Hasil trackingnya Amazfit Bip Max menggunakan warna oranye, Redmi Watch 6 warna biru. Titik awal keduanya agak sedikit melenceng tapi gak terlalu parah. Bahkan di sini lebih bagus Redmi Watch 6 di awal-awal nih.
Redmi Watch 6 ini meskipun single frekuensi ya, tapi klaim dari Xiaomi itu dia pakai dual L1 gitu. Jadi bukan L1, L5. Kalau L1 sama L5 berarti dual frekuensi ya. Tapi ini L1-nya dipasang dua tuh antenanya di tiap sisi. Kamu bisa cek di web mereka ya. Dan bagusnya kedua wearable ini meskipun single band tidak keriting-keriting ya. Oke, di sini ada penyimpangan oleh Amazfit Bip Max ya. Kemudian di tikungan ini penyimpangan oleh Redmi Watch 6. Ya, panjang ke sini, nabrak-nabrak ya. Kemudian di banyak pepohonan di sini lebih stabil Bip Max daripada Redmi Watch 6. Redmi Watch 6 cukup keluar dari jalur ya. Kemudian di tikungan ini juga lebih stabil Bip Max ya daripada Redmi Watch 6. Sisanya karena ini di jalur terbuka ya keduanya bagus sih. Paling penyimpangan-penyimpangan kecil kayak gini doang. Sepanjang jalan bagus aja sih karena ini di daerah terbuka. Normalnya kebanyakan orang lari kayak gini kan. Lagian ini juga smartwatch bukan untuk trail. Jadi single band udah sangat cukup sih. Kalau kamu butuhnya buat trail run ya ambil smartwatch yang lebih mahal lah. Udah dual band gitu. Dan jangan yang abal-abal juga karena banyak yang ngeklaim udah dual band. Tapi ya kalau harganya murah tetap aja kualitasnya jelek kan. Udah sering kita review lah. Oke, untuk titik finish keduanya akurat, bagus, nice. Untuk jarak aktual kalau saya hitung menggunakan Google Earth adalah 5,07 km. Jadi beda 10 sampai 20 meter dari kedua wearable ini ya. Itu termasuk wajar ya karena ya saya hitung benar-benar lurus gitu kan. Lurus sesuai jalan. Karena kalau lagi di lapangan kan ya kita belok dikit, ya itu kehitung-kehitung juga gitu. Jadi perbedaan segini masih sangat wajar, gak sampai beda setengah kilo gitu ya, atau bahkan 1 kilometer. Nah gimana dengan kualitas heart rate sensornya? Di sini seperti yang udah saya singgung tadi ya, untuk ngakalin supaya bisa ambil GPX yang ada heart rate, saya ambil dari Strava, dan setelah ke Strava jadi segini nih. 5,18 dan seperti biasa kita bandingkan dengan Helio Strap. Oke, heart rate di sini Amazfit dengan Helio sama ya 143 bpm, Redmi Watch 6 144 bpm. Jadi bener ya apa yang saya bahas di review Smart Band 10 Pro dari Xiaomi, bagusan Xiaomi Smart Band daripada Redmi ya. Tetap ada kasta yang beda antara Xiaomi dengan Redmi meskipun dari brand yang sama. Mulai dari metriknya lebih lengkap di Xiaomi Band, padahal harganya lebih mahal Redmi ya. Kualitas heart rate juga kelihatan di sini lebih bagus Band 10 Pro daripada Redmi Watch 6. Grafiknya seperti ini, Bip Max warna merah, Redmi Watch warna ungu, Helio Strap warna kuning. Overall secara keseluruhan ya keduanya bisa mengimbangi Helio Strap. Artinya ya Redmi Watch juga termasuk bagus ya untuk heart rate sensornya. Cuman margin errornya kerasa di beberapa titik ya seperti di sini. Redmi Watch 6 terlalu tinggi di sini. Rata-rata sih dari awal ya Redmi Watch 6 selalu sedikit lebih tinggi daripada Bip Max dan juga Helio Strap. Tapi overall sekali lagi ya, ini bukan berarti heart rate sensornya jelek. Kita lihat aja hasil keseluruhannya atau rata-ratanya dan juga maksimalnya gitu nggak beda jauh, cuma beda 1 bpm saja. Tapi dari sini kelihatan kualitas heart rate sensor di Amazfit Bip Max lebih stabil ya daripada Redmi Watch 6. Selanjutnya untuk pacing, Bip Max menggunakan warna biru, Redmi Watch 6 warna kuning dan Helio Strap warna hijau. Ya di sini yang paling kelihatan banget ya loncat-loncatnya yaitu Redmi Watch 6 warna kuning. Sedangkan Bip Max cukup stabil, cukup bisa mengimbangi Helio Strap juga. Sedangkan untuk cadence tidak ada datanya ya, seperti yang udah saya singgung di awal. Jadi di sini cuma bisa kelihatan Bip Max dengan Helio Strap dan bisa mengimbangi. Oke, itu dia video versus benchmarking antara Amazfit Bip Max dan juga Redmi Watch 6. Kalau saya boleh kasih saran bagi teman-teman yang cukup serius ya, atau pengen yang lebih stabil, tentu jawabannya ya Amazfit Bip Max ya. Tapi kalau misalkan ya santai-santai aja, nggak terlalu sampai skor itu, Redmi Watch 6 juga sudah cukup. Apalagi bagi yang punya pergelangan tangan kecil, ya Redmi Watch 6 lebih cocok daripada Bip Max ya, yang ukurannya gede banget. Makasih banyak bagi teman-teman yang udah nyimak video ini sampai selesai. Kalau teman-teman punya pendapat berbeda, langsung aja tulis di kolom komentar.
Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang 90% yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Jangan cuma nonton aja.